Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal ujian tengah semester pengetahuan energi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian tengah semester pengetahuan energi tahun 2024-2025. Soal pertama adalah suatu pusat pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 100 megawatt menggunakan batu bara dengan kandungan energi 5.500 kilokalori per kilogram sebagai bahan bakarnya. Jika pusat pembangkit tersebut mempunyai efisiensi 40%, di mana energi listrik yang dihasilkan adalah 40% dari energi yang ada pada batu bara, dan harga batu bara adalah sebesar 1.500.000 per ton, maka hitunglah A. Jumlah batu bara yang dibutuhkan selama 1 tahun, dan B. Harga pokok produksi listrik per kilowatt. Jika harga pokok produksi listrik PLTU adalah sama dengan harga bahan bakar ditambah 40% harga bahan bakar, di mana ini merupakan biaya lain-lain. Yang pertama adalah pembahasan 1A. 5.500 kilokalori per kilogram itu dapat diartikan sebagai terdapatnya energi sebesar 5.500 per 1 kilogram batu bara. Tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah satuan dari kilokalori menjadi satuan energi dalam joule, lalu menjadikannya dalam satuan watt second. Kita ketahui bahwa 1 kilokalori itu setara dengan 4.186 joule, dan 1 joule itu setara dengan 1 watt second. Maka energi 1 kilogram batu bara dalam joule itu eh, adalah 5.500 dikali 4.186 diperoleh 230.230 joule, di mana ini masih dalam eh, hitungan kasarnya. Adapun jumlah energi yang dihasilkan dalam 1 kilogram batu bara itu hanya sebesar 40%. Maka 230.230.000 watt second itu dikali dengan 40%, kita dapatkan jumlah energi aktual yang dapat dihasilkan itu sebesar 92.092.000 watt second per kilogram. Kapasitas PLTU itu adalah 100 megawatt atau setara dengan 100 juta watt, di mana 1 megawatt itu sama dengan 1 juta watt. Maka kebutuhan daya listrik dalam 1 tahun, apabila kita mengasumsikan jika sehari itu memproduksi hingga 100 juta watt, dapat dihitung melalui tahapan berikut. Kebutuhan energi 1 tahun sama dengan 100 juta watt dikali 365 hari kali 24 jam dikali 3.600 detik. Kita peroleh hasilnya adalah 31,536 dikali 10 pangkat 14 watt second. Maka jumlah kebutuhan batu bara dalam 1 tahun itu dapat dihitung dengan kebutuhan energi per tahun dibagi dengan energi yang dapat dihasilkan per 1 kilogram batu bara. Perhitungannya seperti yang terdapat pada layar, maka maka hasil akhir yang kita peroleh adalah 3,424 dikali 10 pangkat 10 kilogram. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah untuk menghasilkan 100 megawatt daya selama 365 hari, diperlukan batu bara sebesar 3,424 kali 10 pangkat 10 kilogram. Pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa 1 kilogram batu bara dapat menghasilkan energi sebesar 230.230.000 watt second per kilogram. Maka perhitungan dalam kilowatt hour dilakukan dengan langkah di bawah. Energi 1 kilogram dalam kilowatt hour itu setara dengan 230.230.000 watt second dibagi dengan 1000 watt dibagi dengan 3.600 second, maka diperoleh hasilnya adalah 63,953 kilowatt. Kita ketahui bahwa harga beli 1 ton batu bara adalah 1.500.000, maka harga beli dalam kilogram adalah sebesar 1.500. Harga jual 1 kilogram itu diperoleh dengan cara 1.500 dikali dengan 140%. Karena berdasarkan soal, nilai harga jual itu lebih sebesar 40% dari harga beli. Kita peroleh hasilnya adalah sebesar 2.100 per kilogramnya batu bara. Harga pokok produksi itu dapat dihitung dengan cara 2.100 dibagi dengan 63,953 kWh. Diperoleh
Untuk 1 kWh listrik yang dihasilkan itu dibebani seharga Rp32.837. Soal berikutnya adalah hitung kerja yang dilakukan oleh fluida berekspansi dari tingkat keadaan 1 ke tingkat keadaan 2 dengan proses yang diberikan oleh diagram tekanan volume pada gambar di bawah. Yang pertama itu merupakan grafik untuk tekanan dikalikan volume itu konstan, dan yang kedua itu untuk kondisi di mana tekanan konstan. Untuk grafik yang pertama itu dapat dicari dengan mengetahui nilai luas di bawah kurva. Besaran kerja yang diberikan itu setara dengan area yang berwarna hijau atau area di bawah kurva. Untuk mencari luas di bawah kurva dapat menggunakan perhitungan dengan metode integral. Kita ketahui kalau di soal disebutkan P dikali dengan V dari keadaan 1 menuju keadaan 2 itu nilainya konstan. Maka kita misalkan nilai tersebut adalah M. M yang merupakan konstanta dapat diperoleh dari P1 dikali V1, di mana pada grafik itu sudah diketahui P1 sebesar 10 megapascal, 10 megapascal atau setara dengan 10 juta pascal, dan V1 adalah sebesar 0,2641 meter kubik. Kita beroleh nilai M adalah 2.641.000.000 pascal kali meter kubik. Untuk rumus perhitungan kerja atau W dengan menggunakan integral diberikan seperti pada gambar di bawah. Karena terdapat dua variabel yaitu P dan dV, maka P harus merupakan fungsi dari V. Sebelumnya dapat diketahui bahwa untuk seluruh keadaan nilai P kali V adalah sama. Maka P kali V itu dapat kita misalkan dengan M. Maka perubahan P terhadap V dapat dituliskan menjadi P sama dengan M per V. Dengan M adalah konstanta bernilai tetap. Maka rumus integral yang kita peroleh dari sebelumnya itu dapat kita turunkan menjadi W sama dengan integral dari keadaan 1 menuju keadaan 2 dari M dibagi V dV. Maka kita peroleh hasilnya M adalah integral W adalah M dikali integral 1 menuju keadaan 1 menuju keadaan 2 dari 1 per V dV. W sama dengan M dikali ln V2 dikurang ln V1. Karena volume tidak ada yang bernilai negatif, maka W sama dengan M dikali ln V2 dikurang ln V1. Untuk perhitungannya sendiri adalah W sama dengan 2.641.000 dikali ln 0,3 dikurang ln 0,2641. Kita peroleh hasil akhirnya adalah 336.727,5 pascal kali meter kubik atau setara dengan 336,7275 kilojoule. Berikutnya adalah pembahasan untuk 2B. Luas area yang berwarna hijau dapat dicari dengan menggunakan rumus persegi panjang, di mana Y merupakan P sama dengan 10 megapascal, sementara X adalah V2 dikurang V1. 1 megapascal kita ketahui itu sebesar 1 juta pascal. Maka W sama dengan P dikali maka W adalah panjang dikali lebar, di mana panjang dalam hal ini adalah X dan lebar adalah Y. W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Kita peroleh hasilnya adalah sebesar 359.000 pascal kali meter kubik. Untuk soal terakhir, diagram proses pemanasan pada tekanan konstan 1 megapascal dari 10 kg H2O dari kondisi campuran di titik 1 menjadi kuku super panas atau uap panas lanjut di titik 2 seperti yang terlihat pada diagram. Tugasnya adalah A. Buatkan gambar sistem dan aliran energi yang terjadi. B. Buatkan balance energi dari proses pemanasan tersebut. Dan C. Hitung besar dan arah aliran energi yang berpindah dalam bentuk panas dan kerja. Yang pertama adalah pembahasan 3A.
Dalam menggambar sistem, kita perlu menentukan batasan dari sistem tersebut, biasanya ditandai dengan penggunaan garis putus-putus. Hal ini berarti hanya bagian tersebut saja yang akan diamati perpindahan energinya, apakah terdapat energi yang keluar atau terdapat energi yang masuk. Dalam kasus ini, sistem yang akan kita amati adalah air atau objek berupa H2O. Berdasarkan soal itu diketahui bahwa kondisi yang terjadi adalah kondisi pemanasan air. Pada kondisi pemanasan air itu terjadi adanya fenomena ekspansi air. Air menerima panas dari api sehingga terdapat kalor yang masuk ke sistem air. Kemudian ketika ekspansi, maka air akan mengembang. Hal ini menyebabkan adanya kerja yang diberikan air ke lingkungan luar sistem. Berikutnya adalah pembahasan untuk 3B. Persamaan balans energi melibatkan energi potensial, energi kinetik, energi dalam, kalor, dan juga kerja. Terdapat beberapa catatan dari kasus ini. Yang pertama, objek dianggap tidak bergerak sehingga vertikal maupun secara vertikal maupun horizontal sehingga nilai energi potensial dan energi kinetik akan bernilai nol. Kemudian kalor merupakan energi yang masuk ke dalam sistem sehingga eh, nilai kalor nantinya bernilai positif. Adapun kerja merupakan energi yang keluar dari sistem sehingga nantinya kerja akan bernilai negatif. Untuk studi kasus ini, balance energi dapat dituliskan sebagai perubahan energi atau delta E sama dengan Q dikurang W. Delta E sendiri itu merupakan delta EP ditambah delta EK ditambah delta U. Sebelumnya kita ketahui bahwa tidak ada perubahan energi potensial dan juga energi kinetik sehingga EP dan EK akan bernilai nol. Maka persamaan akhir yang kita peroleh adalah delta U sama dengan Q dikurang W. Berikutnya adalah pembahasan untuk soal 3C. Pada soal ini dalam proses perhitungannya kita akan melibatkan kita akan melibatkan data mengenai volume jenis dan energi dalam jenis, di mana volume jenis itu sama dengan volume dibagi massa dan energi dalam jenis itu sama dengan energi dalam dibagi dengan massa. Rumus yang kita dapat dari balance energi sebelumnya dapat kita turunkan menjadi U2M2 dikurang U1M1 sama dengan Q dikurang P kali V2 kali M2 dikurang V1 kali M1, di mana M2 sama dengan M1 sama dengan M. Pada kondisi pertama adalah kondisi campuran, di mana itu dapat kita peroleh nilai VF, VG, UF, dan UG dari tabel B.1b. Untuk VF itu bernilai 0,001127, VG sebesar 0,1944, UF 761,7, dan UG 2583,8, dengan X diketahui pada soal itu sebesar 0,6, atau X ini merupakan nilai kualitas atau fraksi uap. Untuk menentukan nilai V1 dan U1, kita menggunakan rumus berikut, di mana kita peroleh hasil V1 itu sebesar 0,116728 dan U1 sebesar 1854,9. Untuk kondisi 2, itu merupakan kondisi kuku super panas dengan tekanan sebesar 1 megapascal dan suhu sebesar 500 Celcius. Diperoleh datanya dari tabel B.2. Untuk V2 berdasarkan tabel kita dapat ketahui itu sebesar 0,3541 dan U2 sebesar 3124,3. Maka untuk menentukan nilai W dan Q dapat kita cari dengan tahapan berikut. Delta W merupakan P dikali V2 kurang V1 sama dengan P kali V2 kali M2 dikurang V1 kali M1 sama dengan P dikali M dikali V2 kurang V1. Kita masukkan angka yang telah kita peroleh sebelumnya dengan P sebesar 1.000.000 dan M sebesar 10. Maka hasil akhir yang kita peroleh adalah sebesar 2373,7 kJ. Untuk nilai energi dalam sendiri dapat kita cari dengan cara U2 dikali M2 dikurang U1 kali M1 atau M kali U2 kurang U1. Kita masukkan angka yang telah kita peroleh, maka kita dapatkan hasil akhir sebesar 12.694 kJ. Angka yang telah kita peroleh sebelumnya pada perhitungan kerja dan energi dalam, itu kita masukkan kembali pada balance energi yang telah kita peroleh, yaitu U1 kurang U1 sama dengan Q dikurang P kali V2 kurang V1. Maka kita peroleh hasilnya adalah
12.694 sama dengan Q dikurang 2.373,7. Kita peroleh Q atau kalor itu sebesar 15.431,7 kilojoule. Kesimpulannya, berdasarkan hasil, diperoleh nilai W itu sebesar 2.373,7 kilojoule, yang berarti besar kerja yang dilakukan terhadap oleh H2O dengan arah aliran keluar dari sistem atau bernilai atau dengan arah atau dalam hal ini arah yang keluar dari sistem itu kita anggap sebagai nilai yang negatif. Sementara kalor itu energi dalam bentuk panas yang diberikan ke H2O adalah sebesar 15.431,7 kilojoule dengan arah menuju sistem, atau dalam hal ini kita nilai dia sebagai nilai yang positif. Sekian pembahasan soal ujian tengah semester dari mata kuliah Pengetahuan Energi tahun 2024-2025. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.